Ini kita senang sekali, berita ini sangat bagus. Rudiana sudah tidak punya jabatan, dinonaktifkan dia sebagai Kapolsek, diganti dengan yang baru. Dia nggak punya kursi lagi. Ya, dia punyanya cuman pengacara dia yang terlalu banyak omon-omon. Detik-detik Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun diungkap oleh teman almarhum AR. AR bersama-sama dengan Vina dan Eki di malam kejadian hingga akhirnya ditemukan tewas. AR bahkan masih berkirim pesan dengan almarhum sesaat sebelum terkapar di flyover Talun. Dari pengakuan saksi baru AR yang juga anak polisi dan bapaknya akrab dengan Rudiana, di sana dia menceritakan bahwasanya Eki mengkonsumsi obat terlarang dinamakan Zenit dari mulai pagi, siang, sore, malam sampai dengan larut malam. Berdasarkan pengakuan AR, ia bersama Eki pada malam itu sempat mabuk minuman keras dan obat-obatan terlarang. Cerita AR ini mirip dengan kesaksian dua teman Vina, Widi dan Mega di sidang PK Sakatatal beberapa waktu yang lalu, di mana saat itu Widi dan Mega mengaku bahwa Vina dijemput oleh Eki. AR bercerita bahwa sekitar setelah azan maghrib dirinya bersama Eki pergi dari rumahnya. Ya mau masuk ke itu, mau lihat juga udah ada bahasa buat kayak ancaman kayak gitu dari gengnya, jadi makanya saya nggak masuk lah. Takut juga. Geng apa? Saat itu si Eki mabok berat nggak? Kalau misalkan untuk obat-obatan sih mungkin nggak, ya lumayan sih. Lumayan itu maksudnya memakai. Siapa? Eki make. Eki berarti mabuknya dalam keadaan berat ya? Nggak terlalu, yang nggak tahu sih ya, namanya badannya orang kan. Dari tempat membeli obat-obatan itu, AR dan Eki kemudian langsung pergi ke rumah Widi untuk menjemput Vina. Mereka kemudian nongkrong di rumah teman AR yakni AN, dan di sana sudah ada YS. Para anak muda itu pun lalu berinisiatif untuk membeli minuman alkohol di sebuah kebun. Kemudian AR pun pergi mengantar kekasihnya saat itu untuk pulang ke rumahnya. Menurut YS dan AN, kata AR, tak lama setelah dirinya pergi, Eki dan Vina juga berpamitan untuk keluar. Di perjalanan mengantar kekasihnya, AR pun sempat berkirim BBM dengan Eki. Setelah mengantar pacarnya itu pulang, AR kembali menghubungi Eki. Setelah itu AR pun pulang dulu ke rumahnya untuk mengambil uang. Namun saat beristirahat sebentar untuk melihat HP, AR melihat status BBM sudah banyak yang mengabarkan Eki tewas. Video yang satu ini, ya ini adalah saksi fakta salah satu temennya Eki yang pada saat itu pada tanggal 27 Agustus itu bersama Eki. Ya si masnya ini kesaksian yang diberikan oleh Mas AR ini itu nyambung dan sinkron oleh kesaksian yang diberikan dari Mbak Widi Mbak Widi mengatakan pada jam 7 itu Vina dijemput dari rumahnya, itu dijemput Eki dan satu temennya lagi, tapi Mbak Widi itu nggak kenal ya masih ini. Ia pun kemudian sempat datang ke RSUD Gunung Jati tempat Eki dan Vina dilarikan. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Roman Doni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Viral, si duta kesurupan muncul kembali setelah adanya kesaksian Mbak Widi Mega di balik kasus Vina Cirebon. Baca aja judulnya ya lor. Ini si duta kesurupan dan Rai Songoco lor. Dan bahkan si Linda pun mempertanyakan
bukti apa yang dimiliki oleh Mbak Widi Mega tersebut kok bisa 8 tahun menceritakan sedetail itu. Waduh, lah si Linda ini loh ya cuma bermodalkan kesurupan loh. Pasca Sakata terungkap bukti ex Abaras Krim, Ibtu Rudiana dinonaktifkan dari jabatannya imbas kesaksian palsu Aep dan Dede. Pentingnya analisis forensik yang dilakukan oleh orang-orang yang benar ahli di bidangnya seperti forensik bedah mayat. Ini penting untuk memastikan bahwa setiap bukti yang diajukan dalam kasus Vina Cirebon terutama yang menyangkut kesaksian dari Aep dan Dede dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum. Juga heran juga dengan kaum inkrah ini ya. Dan kemarin ketemu lagi saksi Francisco siapa itu? Batak, yang dipanggil Batak. Dia mengatakan helmnya dan sepatunya Eki adalah helmnya dia dan sepatunya dia. Dan itu pecah di depan. Tetapi kaum inkrah, kaum inkrah ngotot. Helm nggak pecah. Dia nggak pecah, itu di belakang, depan pecah. Saya juga heran juga dengan kaum inkrah ini ya. Sebagai bagian dari komitmen Polri terhadap penegakan hukum yang adil, setiap laporan yang masuk akan ditangani sesuai dengan prosedur yang berlaku tanpa terkecuali. Keputusan untuk menonaktifkan Rudiana juga merupakan bagian dari upaya menjaga netralitas dan transparansi dalam penanganan kasus tersebut. Viral, Ito Sumardi mengatakan itu Rudiana sudah dinonaktifkan dari Kapolsek Kapetakan dan tidak harus dicopot dari Satuan Polri. Saya langsung melanjutkan ke Pak Ito. Pak Ito, perlukah kemudian Mabes Polri menonaktifkan dulu jabatan Ibtu Rudiana sebagai Kapolsek agar kemudian penyelidikan ini berjalan lebih lancar, Pak Ito? Terkait dengan Rudiana, karena dia ada anggota polisi aktif, itu dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022, itu disampaikan bahwa setiap anggota yang diduga terkait dengan permasalahan hukum, maka yang bersangkutan itu sementara akan dinonaktifkan dari jabatannya. Ya, jadi hari ini kita senang sekali, berita ini sangat bagus. Rudiana sudah tidak punya jabatan, dinonaktifkan dia sebagai Kapolsek, diganti dengan yang baru, dia nggak punya kursi lagi. Ya, dia punyanya cuman pengacara dia yang terlalu banyak omon-omon. Dia akan segera masuk penjara dan pasti akan dipukulin. Tinggal menunggu waktu aja dia sama kawan-kawannya. Dan terlalu banyak simpatisan 7 terpidana ya. Dan ingat, orang yang masuk ke dalam bui itu belum tentu orang yang bersalah. Bisa jadi karena fitnah, salah tangkap, seperti itulah.